Football Universe. Golnya di menit 90 plus 6 membuat Arsenal berhasil selamat dari hasil buruk Liga Inggris. Tapi siapa sih Reiss Nelson ini? Kok namanya jarang terdengar? Padahal dia sebenarnya diorbitkan Arsene Wenger. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Reiss Nelson sebenarnya adalah pemain Arsenal yang telah diorbitkan sejak zaman Arsene Wenger. Oleh Opa Wenger, dia bahkan disebut sebagai Wonderkid Arsenal. Tapi kok namanya jarang terdengar? Reiss Luke Nelson lahir di kota London, Inggris pada tanggal 10 Desember 1999. Dia dibesarkan di daerah London bagian Aylesbury Estate di Wandsworth. Dan dia bertetangga dengan bintang Manchester United, Jadon Sancho. Sewaktu kecil mereka berdua sering bermain di turnamen junior di lingkungan mereka. Jadon Sancho dan Reiss Nelson memang memiliki bakat yang luar biasa sejak kecil. Pada waktu berusia 9 tahun, Reiss Nelson akhirnya masuk Arsenal Academy. Sementara itu, sahabatnya Jadon Sancho memilih untuk masuk Watford Academy. Di sini Reiss Nelson mendapatkan pelajaran berharga untuk mengupgrade teknik-teknik sepak bolanya. Dan dia sangat sungguh-sungguh melakukannya. Kegigihannya membuahkan hasil. Dengan berkembangnya permainan Nelson, membuat pelatih Akademi Arsenal terpukau padanya. Dia pun dipromosikan naik ke tim kelompok usia di atasnya. Nelson pun mendapatkan kepercayaan untuk bermain di tim junior Arsenal sebanyak 35 kali, termasuk 9 kali memperkuat Arsenal U21 di tahun 2016. Padahal waktu itu usianya masih 16 tahun. Karena kecemerlangannya, maka Arsenal memberikan kontrak pertama untuknya pada tanggal 10 Desember 2016 di saat ulang tahunnya yang ke-17. Pelatih Arsene Wenger cukup senang dengan cara Reiss Nelson bermain, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam skuad Arsenal 2017-2018 Pre-Season Tour. Nelson kemudian memainkan pertandingan pertamanya bersama Arsenal di Pre-Season Match saat melawan Bayern Munchen di tahun 2017. Dia kembali dipercaya masuk sebagai pemain pengganti saat Arsenal menang 4-1 melawan Chelsea di ajang Community Shield. Pada 14 September 2017, Nelson kembali masuk sebagai pemain pengganti Theo Walcott saat melawan FC Köln di European League. Akan tetapi keberadaan Nelson di tim utama Arsenal hanyalah sebagai pemain pelapis saja. Jika ada pemain tim utama yang cedera, baru namanya dimasukkan. Nelson lebih banyak memperkuat tim ketiga Arsenal atau tim U23. Di musim 2017-2018 ini, Nelson bermain sebanyak 11 kali, mencetak 9 gol dan 3 assist untuk mengantarkan Arsenal U23 menjuarai profesional U23 Development League atau Liga Inggris buat jenjang kelompok usia yang sering disebut Premier League 2 atau PL2. Debut Nelson di Premier League terjadi di tahun 2018 saat Arsenal menang 4-1 atas Crystal Palace di bulan Januari. Nelson masuk sebagai pemain pengganti di menit 72 waktu itu. Penampilan penuh Nelson dalam satu pertandingan Premier League terjadi di bulan April 2018. Waktu itu Nelson diturunkan sejak awal dan Arsenal mampu menang 3-2. Pada akhir musim 2017-2018, Nelson kemudian mendapatkan penghargaan pemain terbaik PL2. Pada 31 Agustus 2018, Nelson menandatangani kontrak jangka panjang dengan Arsenal. Setelah itu dia pun dipinjamkan ke Hoffenheim 1899 di Liga Jerman
untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kesempatan bermain. Pada laga debutnya untuk Hoffenheim di bulan September 2018, Nelson langsung membuat gol. Walaupun saat itu Hoffenheim akhirnya kalah 2-1 dari Düsseldorf. Sebanyak 23 laga kemudian dimainkannya untuk Hoffenheim, dan dia mampu melesatkan asis-asis berharga serta 7 buah gol. Pelatih Hoffenheim waktu itu, Julian Nagelsmann, yang sekarang adalah pelatih Bayern Munchen, bahkan sangat kagum dengan permainan Reiss Nelson. Nagelsmann mengatakan, jika Nelson memiliki kelebihan dalam situasi 1 lawan 1, dan jika tekniknya ini dilatih terus, serta kedewasaan mental juga meningkat, maka Nelson Reiss dapat bermain sebagai sayap mematikan layaknya Arjen Robben ataupun Cristiano Ronaldo. Setelah peminjaman di musim 2018-2019 ke Hoffenheim, Nelson kembali ke Arsenal untuk musim 2019-2020. Unai Emery kini memberikan dia tempat di tim utama, serta juga memberikan dia nomor keramat 24. Di 2 pertandingan Arsenal musim 2019-2020 ini, Nelson juga sempat diturunkan menjadi starter. Permainannya memang terlihat berbeda, dan kali ini Nelson sudah dapat bersaing dengan pemain-pemain Arsenal di tim utama. Tetapi sayang, pada bulan Oktober 2019, Nelson menderita cedera lutut dan membuatnya harus beristirahat. Dia sempat kembali di bulan Desember, tetapi cedera hamstring kembali membuatnya harus istirahat di bulan Januari 2020. Pada 7 Maret 2020, akhirnya Reiss Nelson dapat kembali di lapangan dengan arahan pelatih baru, Mikel Arteta. Sayangnya Covid melanda dunia pada Maret 2020 dan Liga Inggris dihentikan selama 3 bulan. Setelah Liga Inggris bergulir kembali, Reiss Nelson mulai mendapatkan kepercayaan dari Arteta. Dia pun menjawab kepercayaan ini dengan mencetak gol saat Arsenal mengalahkan Liverpool 2-1. Pada 1 Agustus 2020, Nelson masuk dalam skuad Arsenal yang memenangkan FA Cup mengalahkan Chelsea. Dia juga berhasil memenangkan Community Shield saat Arsenal bertemu Liverpool pada 29 Agustus 2020. Di pertandingan ini bahkan Nelson ditunjuk Arteta untuk menjadi algojo pertama adu penalti Arsenal. Tim meriam London kemudian sukses memenangkan adu penalti ini. Di musim berikutnya 2021-2022, Arteta kemudian meminjamkan Reiss Nelson ke Feyenoord agar sang pemain dapat lebih banyak belajar lagi. Dan di Feyenoord, Nelson dipercayakan menjadi pemain utama serta pemain sayap andalan mereka. Sebanyak 21 pertandingan dia mainkan, dan asis-asis istimewanya dapat memanjakan para striker Feyenoord. Reiss Nelson semakin dewasa sebagai seorang pemain sayap serang. Kelebihannya terletak pada umpan-umpan akuratnya. Crossingnya juga sangat baik, penguasaan bola dan kemampuan melewati lawan dimilikinya. Serta Nelson juga memiliki tendangan keras yang bisa dilepaskan dari luar kotak penalti. Dia adalah tipikal sayap komplit yang memang jika terus konsisten, maka akan menjadi pemain besar. Pada musim 2022-2023, Nelson akhirnya kembali ke Arsenal. Dan kali ini dia siap diturunkan Arteta. Pada 30 Oktober 2022, Nelson mencetak 2 gol ke kandang Nottingham Forest dan membantu Arsenal menang 5-0. Saat ini dirinya bukan pemain utama Arsenal, tetapi selalu ada di bangku cadangan. Arteta kemudian mengalami masa-masa sulit di awal Februari 2023 ini, saat dia tidak memiliki banyak opsi di lini depan karena beberapa pemain mengalami cedera. Pada pertandingan melawan Bournemouth di tanggal 4 Maret kemarin, Arteta akhirnya memasukkan Reiss Nelson di menit ke-69. Waktu itu Arsenal sedang dalam kondisi tertinggal 1-2,
dan membutuhkan hasil menang agar dapat menjaga jarak dengan Manchester City di peringkat kedua. Tak butuh waktu lama bagi Nelson untuk mengubah pertandingan. 1 menit setelah dia masuk, dia pun sukses mengirimkan umpan matang ke Ben White untuk kemudian mencetak gol penyama kedudukan. Stadion Emirates serentak bergemuruh, tetapi Arteta dan fans masih cemas karena hasil seri saja tidak cukup. Arsenal terus melancarkan serangan, tetapi pertahanan Bournemouth sangat kokoh dan kiper mereka, Neto, juga selalu siap menghadang bola ke gawangnya. Waktu normal pun habis dan wasit memberikan 6 menit perpanjangan waktu. Para pemain Bournemouth semakin mengulur-ngulur waktu, membuat Arsenal semakin frustasi. Tetapi Reiss Nelson kemudian menerima bola muntah di menit 90+6. Dan dengan tendangan geledeknya, dia pun langsung meledakkan Stadion Emirates dengan teriakan haru dan kemenangan dramatis. Gol! Kurang lebih ekspresi fans Arsenal di seluruh dunia menyambut gol Reiss Nelson ini. Kemenangan ini sangat berarti bagi Arsenal, dan mereka pun patut berterima kasih bagi sang wonderkid yang bernama Reiss Nelson. Kedepan semoga Arteta semakin sering memainkannya, karena dia punya potensi besar menjadi seorang bintang.